Halo, saya dengan Dr. Darwin Harpin, spesialis akupuntur medik dari Cici Hospital. Untuk insomnia adalah suatu keadaan di mana terjadi gangguan tidur ya. Gangguan tidurnya itu bisa dari memulai tidur ya, jadi initiating sleep ya, atau maintaining sleep atau mempertahankan keadaan tidur. Nah, jadi kalau menurut DSM-5 ya, itu sebuah panduan untuk diagnosis itu adalah 3 kali selama seminggu ya, minimal adalah selama 3 bulan, seperti itu. Oke, untuk insomnia sendiri biasanya ada gangguan jadi saat kita mulai tidur ya. Jadi kok mulai tidur waktunya sangat panjang ya. Jadi misalnya udah masuk kamar ya, di dalam kasur itu kok sekitar 1-2 jam belum tidur. Nah, kemudian kok saya sudah bisa tidur tapi terbangun-bangun. Nah, itu jadi gangguan di initiating dan maintaining sleep ya. Itu yang disebut sebagai gangguan di insomnia sendiri. Dan jangan lupa setelah ada gangguan tidur ini terjadi gangguan aktivitas hidup kita. Jadi sudah bangun pagi, aktivitas juga terganggu, pekerjaan terganggu dan sebagainya. Untuk resiko insomnia sendiri sebenarnya bisa juga disebutkan sebagai penyebab atau resiko primer atau sekunder. Nah, primer itu sebenarnya tidak diketahui penyebabnya apa ya, seperti itu. Sedangkan sekunder itu biasa ada gangguan atau penggunaan obat-obat tertentu ya. Jadi seperti misalnya nafsa itu bisa alkohol ya. Kemudian untuk penyakit bisa juga misalnya ada gangguan organik seperti gangguan ginjal dan sebagainya. Sedangkan yang paling sering adalah tidak diketahui ya, atau primer ya. Jadi di sini tidak diketahui penyebabnya apa, tapi bisa ada gangguan insomnia. Nah, faktor risiko yang paling sering adalah sebenarnya dari gaya hidup ya, pola hidup. Jadi misalnya stres ya, banyak pikiran, pekerjaan seperti itu. Kemudian pola makan ya, itu dapat mempengaruhi timbulnya insomnia ini sendiri. Memang dalam keadaan perkotaan atau citizen di city ya, itu memang lebih banyak menderita insomnia. Karena apa? Karena faktor dari stres ya, jadi faktor pekerjaan dan sebagainya, dan tentu saja karena naturalnya berkurang ya. Sebenarnya manusia itu butuh relaksasi seperti itu. Kalau kita pekerjaan di kota besar seperti itu, sepertinya waktu untuk relaksasi kadang-kadang sulit ya. Jadi harus sering berpergian dengan melihat tanaman dan sebagainya. Kalau kita insomnia dibiarkan terus-menerus ya, biasanya akan ada gangguan di psikis kita, yaitu mental, emosional ya, jadi mudah marah ya, mudah tersinggung dan sebagainya. Kemudian untuk tubuh kita ya, itu bagian organ tubuh kita akan terjadi perubahan kondisi ya, jadi kortisol atau hormon stres itu akan meningkat. Nah, hormon stres yang meningkat itu akan menyebabkan beberapa hal seperti peningkatan tekanan darah, kemudian peningkatan gula darah ya. Jadi ada resiko untuk DM ya, kemudian hipertensi dan sebagainya. Untuk keadaan insomnia juga bisa mempengaruhi keadaan atau resiko untuk terjadinya peningkatan berat badan ya, atau overweight atau obesitas, karena peningkatan dari hormon kortisol ini membuat kita ingin makan terus seperti itu ya. Dengan makan itu akan mempengaruhi satiety atau kepuasan ya, jadi sehingga akan merasa lebih nyaman dan sebagainya. Untuk penanganan insomnia sendiri sebenarnya harus dilakukan sesegera mungkin ya, untuk mencegah komplikasi atau dampak lebih lanjut dari insomnia. Nah, penanganan awal sebenarnya jangan langsung menggunakan atau konsumsi obat-obatan, tetapi sebenarnya harus dilakukan terapi ya, namanya Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Nah, di situ kita konseling ya dengan psikiatri juga, psikiater. Nanti akan dilakukan konseling penilaian dari kondisi insomnia sendiri. Nah, nanti untuk penggunaan obat-obatan sebenarnya harus dilakukan penilaian atau pengawasan secara ketat. Maksimal biasanya adalah 4 minggu atau 1 bulan. Untuk terapi akupuntur untuk insomnia biasa kita lakukan tergantung dari derajatnya. Biasa dapat dilakukan sesegera mungkin ya, 2-3 kali seminggu ya. Kita lihat dalam evaluasi dalam waktu 1 bulan seperti itu. Nah, selama terapi akupuntur bisa sebaiknya dilakukan konseling juga dengan psikiatri ya, dilihat bagaimana perbaikan dari kondisi ya, untuk maintaining tidurnya seperti apa.
Oke, jadi untuk beberapa tips and trick untuk kita tidur enak adalah tidur nyaman adalah tidur harus sesuai jamnya. Jadi misalnya jam yang sama setiap hari tidur seperti itu, kemudian dilakukan perubahan seperti pola hidup ya. Jadi sleep hygiene dijaga ya. Jadi harus olahraga ya, exercise ya. Dekat-dekat jam tidur jangan terlalu sering makan atau jangan makan besar ya, terutama sekitar 2-4 jam sebelum tidur. Nah, saya ada tips untuk melakukan acupressure ya atau self acupressure untuk membantu teman-teman tidur lebih nyaman ya. Jadi di tangan kita bagian dalam 3 jari dari pergelangan tangan di tengah-tengah sini bisa dilakukan penekanan seperti itu. Penekanan dilakukan dengan kekuatan sepertiga kuku kita menjadi warna putih. Ya, dilakukan sekitar 3 kali sehari dan selama 30-60 detik. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.